Selamat siang teman-teman semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat karena telah menjadi bagian dari keluarga besar UI. Semoga waktu-waktunya teman-teman nanti beberapa tahun ke depan di UI akan membawa banyak sekali bekal untuk teman-teman nantinya selesai kuliah akan mendorong perubahan yang sangat signifikan dan positif untuk Indonesia. Nama saya Anita Wahid. Saya hari ini diminta untuk membawakan sebuah topik yang berjudul membentuk dan menyaring kemampuan filtrasi informasi di era post-truth dan hyper reality. Teman-teman semuanya di sini kan pasti adalah teman-teman yang begitu lahir sudah masuk ke dalam teknologi digital ya, sudah langsung berkenalan dengan gawai gitu dan menyadari sekali betapa banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan dan disediakan untuk kegiatan sehari-hari bagi teman-teman semuanya maupun keluarga maupun berbagai macam aktivitas-aktivitas teman-teman. Kita semua tahu bahwa teknologi digital itu sangat mendorong penguatan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Teknologi digital membantu banyak partisipasi publik yang lebih luas, misalnya membantu proses edukasi menjadi jauh lebih mudah, membantu kita untuk mengeksplorasi berbagai macam pengetahuan tanpa batas, tanpa ada sekat waktu dan jarak. Dia juga menjadi sarana bagi komunikasi dua arah antara pemerintah, parlemen, publik, dan berbagai macam institusi lainnya. Dia juga membantu kita melakukan pemantauan proses pembuatan undang-undang misalnya, atau melakukan pemantauan anggaran dan mendorong transparansi, mendorong perubahan dengan menggunakan berbagai macam platform-platform, dan tentu saja banyak dipergunakan untuk berbagai kampanye, untuk isu-isu yang sangat penting buat masyarakat kita, dan berbagai macam hal lainnya yang kita pergunakan bagi penguatan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Sayangnya, tidak hanya hal-hal positif ini saja yang disediakan oleh teknologi digital, tetapi ada banyak sekali ancaman-ancaman juga di dalam dunia digital ini. Termasuk diantaranya adalah bagaimana ada yang namanya information operations dan computational propaganda yang dipergunakan untuk mengotori termasuk diantaranya adalah penggunaan hoax yang banyak sekali masuk ke dalam berbagai macam lini dan area hidup kita. Belum lagi ancaman-ancaman lain berupa pelanggaran data pribadi, penipuan, dan berbagai macam hal lainnya. Lalu ada juga ancaman berupa perilaku yang berlawanan dengan norma sosial dan etika, misalnya cyberbullying, kekerasan seksual, dan yang lain-lain. Belum lagi adanya pertentangan budaya, karena memang kita jadi mudah sekali untuk terpapar dengan berbagai macam budaya-budaya yang sangat berbeda dari apa yang selama ini kita anut. Tentu saja ada lagi ancaman-ancaman lain berupa ancaman keamanan, ancaman kesehatan fisik dan mental, dan berbagai macam ancaman-ancaman lainnya. Salah satu yang mau saya tekankan siang ini adalah mengenai bagaimana hoax dan termasuk juga propaganda-propaganda yang dipergunakan di dalam sebuah tema yang namanya computational propaganda itu dengan mudahnya menyebar dan menjadi permasalahan yang luar biasa besar gitu di masyarakat Indonesia, termasuk juga masyarakat dunia sebenarnya. Hoax sendiri bukan barang baru. Saya yakin teman-teman juga setiap hari melihat berbagai macam informasi yang seliweran dan melalui gawai, dan kadang-kadang bertanya-tanya, ini sebenarnya informasinya benar atau tidak. Kalau kita melihat sejarah hoax sendiri, dia sudah ada dari sejak berkembangnya manusia, gitu. Berbagai macam kitab suci sudah merekam kesaksian palsu misalnya, atau kabar bohong, dan yang lain sebagainya. Tetapi teknologi digital membuat penyebaran hoax ini menjadi luar biasa cepat, dan hanya membutuhkan waktu yang sangat sedikit, sehingga dia menjadi sebuah senjata yang sangat-sangat efektif untuk mempengaruhi manusia, gitu, orang-orang, untuk mencapai agenda-agenda tertentu. Nah, kenapa hoax menjadi bermasalah itu bukan hanya karena sekedar informasinya benar atau salah. Bukan hanya karena kita jadi termakan informasi yang tidak tepat misalnya. Tetapi lebih jauh dari itu, hoax menjadi luar biasa sangat berbahaya karena dia mentargetkan emosi sebagai sesuatu yang akan mempengaruhi kita. Paling tidak ada dua kelompok emosi yang sangat mudah dipengaruhi oleh hoax. Kelompok emosi yang pertama adalah emosi-emosi yang muncul di dalam diri kita ketika kita merasa ada ancaman terhadap keselamatan dan keamanan kita. Misalnya emosi-emosi khawatir, takut, cemas yang berlebihan. Sehingga ketika emosi-emosi itu kemudian
menerpa kita dan kemudian dia yang menjadi paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan, maka kita tidak lagi mengecek kebenaran informasinya dan ingin segera menyebarkan informasi tersebut hanya atas dasar supaya orang lain merasa aman atau bisa berjaga-jaga. Hoax yang sangat mudah mempengaruhi kelompok emosi ini adalah hoax kesehatan, misalnya seperti yang sekarang banyak sekali hoax yang beredar terkait dengan COVID. Lalu hoax bencana alam dan juga hoax kriminalitas termasuk di antara hoax-hoax dan informasi-informasi yang mampu mendorong kelompok emosi ini. Kelompok emosi yang kedua adalah kelompok emosi yang muncul ketika kita merasa ada ancaman terhadap siapa diri kita, terhadap identitas kita. Nah, orang Indonesia itu kan identitas utamanya adalah agama, lalu kemudian etnis gitu ya, suku, dan juga ideologi gitu. Sehingga ketika kita merasakan ada ancaman terhadap hal-hal tersebut, maka ada emosi-emosi tertentu yang juga muncul di dalam diri kita. Misalnya adalah emosi marah, emosi curiga, emosi takut, emosi benci, emosi merasa ada ketidakadilan terhadap apapun kelompok identitas kita. Itu sebabnya banyak sekali hoax yang menggunakan area-area ini. Banyak sekali hoax politik, hoax agama, hoax etnis, hoax ideologi, bahkan ketika hoax tersebut pun berkaitan dengan isu-isu lain seperti kesehatan. Kalau kita lihat sekarang masa COVID, hoax mengenai COVID sendiri itu juga banyak sekali dipengaruhi oleh banyak beririsan dengan hoax-hoax politik dan hoax agama dan juga kadang-kadang juga hoax etnis. Nah, kalau kita melihat dari bahkan sejak Indonesia belum namanya Indonesia saja, berbagai macam konflik keagamaan dan konflik-konflik besar lainnya di Indonesia itu selalu diawali dan atau dibarengi oleh hoax. Jadi luar biasa bahayanya hoax ini karena dia membuat kita merasa emosi tertentu dan kemudian kita mengambil tindakan berdasarkan emosi-emosi itu. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya target hoax itu dalam sebuah informasi ada dua. Yang pertama adalah individu dan atau kelompok-kelompok tertentu yang biasanya disebutkan di dalam hoax tersebut. Kalau kita mengambil contoh masa Pilpres yang lalu, maka selama masa kampanye banyak sekali hoax-hoax yang terkait dengan politik, maka target hoax yang paling banyak disebut saat itu adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mereka adalah target hoax utamanya. Kemudian target hoax berikutnya adalah saya dan kamu, kita semua, para penerima informasi. Kita menjadi target hoax karena kita yang mau dipengaruhi emosinya. Karena apa seperti itu? Karena begitu kita terpengaruh emosi kita menjadi curiga terhadap orang tertentu atau kelompok tertentu, atau motivasi dari kelompok tertentu. Maka kita dengan mudah digiring untuk merasa tidak percaya kepada kelompok-kelompok tersebut. Semua hal tentang mereka tidak kita percaya lagi, tidak peduli lagi dengan latar belakang mereka, track record mereka, keahlian mereka misalnya. Lalu kita dengan mudah merasa menjadi marah gitu terhadap kelompok-kelompok itu dan merasa benci. Nah, ketika kita sudah membenci orang-orang atau kelompok tertentu, maka kita dengan mudah mengekspresikannya dalam bentuk ujaran kebencian, dalam bentuk penghinaan, merendahkan orang lain, bahkan melakukan dehumanisasi terhadap orang-orang atau kelompok lain. Kita mengeroyok orang-orang yang berseberangan dengan pandangannya dengan kita di sosial media. Kita bahkan melakukan doxing. Itu salah satu dampak dari bagaimana emosi kita sangat terpengaruh dan bahkan dimanipulasi dengan sengaja melalui penggunaan hoax dan juga propaganda. Dan pada saat kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang mengekspresikan kebencian kita, maka kita kemudian menjadi bagian dari senjata mereka yang memiliki agenda. Apapun agendanya, entah itu agenda hanya untuk menyebarkan apapun yang mereka anggap sebagai kebenaran, atau agenda politik, agenda ekonomi, ingin mendapatkan keuntungan tertentu, atau agenda keagamaan, ideologi, atau hal apapun gitu. Termasuk juga agenda menyebarkan kebencian. Nah, ketika kita menjadi senjata itu, kita sangat mudah dan sangat rentan terhadap pengelompokan. Pengelompokan ini adalah karena tentu saja kita sebagai manusia selalu merasa ingin nyaman, selalu ingin berada dan dikelilingi oleh orang-orang yang sepikiran serupa dengan kita. Akibatnya kita membentuk kelompok kita sendiri dan kemudian menutup diri dari kelompok-kelompok yang lainnya.
Ini yang kemudian membuat kita menjadi sangat rentan terhadap polarisasi. Polarisasi itu di dalam kubu-kubu yang terpolarisasi dan orang-orang yang ada di dalam masing-masing kubu itu hanya ada satu konteks. Konteksnya adalah kita lawan mereka. Tidak ada lagi kelompok lainnya. Kelompok lainnya akan dipetakan berdasarkan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan. Kalau dianggap sesuai dengan apa yang dipercaya oleh kelompok sendiri, maka dianggap sebagai bagian dari kita. Kalau tidak sesuai, maka dianggap sebagai bagian dari mereka. Ketika kita dengan mudahnya masuk ke dalam kelompok polarisasi ini, maka kita akan melihat segala sesuatu dengan kacamata tribal. Kita hanya bisa melihat yang baik dari kelompok kita sendiri, dan hanya bisa melihat yang buruk dari kelompok orang lain. Dan secara sadar kita membela kelompok kita sendiri apapun yang mereka lakukan, dan bahkan kita dengan mudah meninggalkan fakta-fakta yang menyatakan bahwa kelompok kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Akibatnya ketika kita berada di dalam kelompok polarisasi ini, kita menjadi semakin rentan terhadap hoax dan juga propaganda. Nah, ketika kita berada di dalam kelompok polarisasi ini, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah kita menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kita dan kelompok kita itu termotivasi karena kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini, sementara kita menganggap apa yang dilakukan oleh kelompok lain itu termotivasi oleh kebencian mereka terhadap kita. Kemudian kita hanya melihat bahwa bangsa dan negara ini hanya bisa selamat kalau mengikuti caranya kelompok kita. Jadi tidak ada ruang untuk dialog, tidak ada ruang untuk duduk bersama, berusaha untuk mencapai dan memahami apa yang menjadi arah tujuan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Yang terjadi juga di dalam kelompok polarisasi adalah bagaimana sangat mudah kita melakukan dehumanisasi terhadap kelompok lain. Kita berpikir bahwa mereka sudah bukan manusia, sehingga kita memiliki justifikasi untuk melakukan penghinaan terhadap mereka. Dalam kelompok polarisasi ini juga ada yang namanya competitive victimhood atau berlomba-lomba menjadi korban. Masing-masing kelompok merasa menjadi korban yang lebih parah dibandingkan kelompok lain. Ini juga yang kemudian menjustifikasi perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang diberikan kepada kelompok lain. Labeling, stigma itu diberikan kepada kelompok lain hanya karena kita berpikiran bahwa kita selama ini menjadi korban mereka. Lalu yang juga terjadi di dalam kelompok ini adalah ketidakmampuan kita untuk benar-benar memperhatikan dan memfilter informasi untuk mencari tahu kebenaran. Kenapa? Karena sekarang adalah masa post-truth, masa di mana fakta dan data sudah tidak lagi menjadi relevan. Yang relevan adalah apakah informasi yang saya terima ini sesuai dengan apa yang dipercayai kelompok saya. Kalau sesuai, maka ini sudah pasti fakta. Nggak perlu lagi dicek kebenarannya. Tetapi kalau tidak sesuai, apalagi sampai merugikan kelompok kita, maka ini sudah pasti hoax. Jadi pelabelan hoax kemudian justru menjadi senjata untuk menentukan apakah sebuah informasi ini benar atau salah berdasarkan sesuai atau tidaknya dengan apa yang kita percaya di dalam kelompok kita. Akibatnya apa? Akibatnya nalar berpikir kita menjadi rusak. Dan kita yang kemudian hanya berkumpul dengan orang-orang yang sepikiran dengan kita, akhirnya terjebak di dalam apa yang namanya echo chamber atau ruang gema. Pemikiran yang tersebar di situ hanyalah pemikiran yang sesuai dengan apa yang sudah kita percayai sebelumnya, dan kita sulit untuk berusaha mencari informasi penyeimbang yang berbeda. Akibatnya, kita berada dalam kungkungan sebuah filter bubble, sebuah ruang di mana filter kita semakin tebal untuk menerima informasi, semakin sulit untuk didobrak untuk kita bisa mendapatkan informasi yang berimbang. Disinilah rusaknya nalar kita, terutama nalar berpikir kritis, karena kepakaran itu sudah mati. Kepakaran itu hanya benar-benar dilihat apabila sesuai dengan kelompok. Nah, ini yang harus dilawan. Ini yang akan sangat merusak bangsa kita dan akan sangat merusak tidak hanya bangsa tetapi secara individual sebagai masyarakat dan sebagai bangsa kita semua akan mendapatkan dampak yang sangat negatif dari bagaimana hoax memanipulasi emosi kita,
kemudian memanipulasi tindakan kita, cara berpikir kita, dan kemudian memanipulasi segala macam perilaku kita. Secara individual kita akan menjadi orang-orang yang irasional, kita kehilangan daya pikir kritis, kita jadi penuh kecurigaan dan kebencian kepada kelompok lain, kita nggak mau berhubungan dengan orang-orang yang berbeda pandangan dari kita, sehingga kita mudah dimanipulasi dan diprovokasi. Dan salah satu dampak lain yang juga sangat-sangat menyedihkan adalah kita menjadi orang-orang yang berpikirnya sangat dikotomis, hanya bisa menggunakan pikiran antara kelompok saya atau kelompok mereka, pro ini atau anti ini, pro itu atau anti itu, pro pemerintah atau anti pemerintah, pro kelompok ini atau pro anti kelompok itu. Maka banyak sekali kerugian yang diderita oleh bangsa ini ketika anak-anak bangsanya hanya mampu melihat segala sesuatu, terutama permasalahan-permasalahan, hanya dari dua kacamata pilihan jawaban. Kita tidak mampu lagi mengeksplorasi berbagai macam kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan karena dipaksa hanya bisa melihatnya dari dua kacamata saja. Sebagai masyarakat pun, kita menjadi masyarakat yang post-truth, yang tidak lagi mengindahkan data, fakta, dan kemampuan para ahli. Kita menjadi masyarakat yang penuh kekerasan, yang sedikit-sedikit mengeroyok. Kita jadi mudah termakan teori-teori konspirasi, seperti yang kita lihat dengan COVID saat ini, betapa banyaknya anggota masyarakat kita yang sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai macam teori konspirasi mengenai COVID, dan tentu saja di dalam masyarakat, berbagai macam keresahan sosial tercipta akibat adanya hoax dan ujaran kebencian ini. Sebagai suatu bangsa, kita juga terkena dampak yang luar biasa besar. Polarisasi tentu saja salah satunya. Integritas nasional juga adalah dampak yang sangat besar. Belum lagi ketika kita bicara pemilu, maka hancurnya integritas elektoral kita juga menjadi dampak. Dan kita sebagai satu bangsa kehilangan kemampuan untuk saling percaya, untuk saling terbuka, untuk saling jujur dan adil satu sama lain, bahkan untuk bersikap hal-hal yang sebenarnya sudah nilai-nilai yang sudah turun-temurun diajarkan oleh orang tua kita, seperti saling menghormati, saling memahami, itu sudah tidak ada lagi, sudah digerus oleh berbagai macam hoax dan ujaran kebencian. Kita sebagai satu bangsa kehilangan kapasitas kita untuk menemukan persamaan visi kita. Kita kehilangan nilai-nilai hidup utama seperti kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan. Nilai-nilai itu hanya dipergunakan bagi kelompoknya saja, sementara untuk kelompok lain tidak bisa diterapkan. Makanya dampak ini sangat nyata dan sangat merugikan buat kita semua. Nah, untuk menghadapi berbagai macam sapuan informasi yang begitu besarnya, maka kita butuh untuk memiliki berbagai macam kompetensi. Yang pertama adalah literasi. Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Literasi itu sedemikian pentingnya karena dia yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki informasi yang cukup, memiliki informasi yang berimbang, mampu menyaring informasi, mampu mengelola informasi, mampu menentukan apa yang benar, apa yang tidak benar, mampu membaca, mampu berpikir, mampu bicara dan artikulasikan apa pemikiran kita dengan baik, mampu membangun kritik yang memang dapat memberikan wacana yang lebih luas ketimbang hanya sekedar merendahkan atau menghina-hina. Mampu melakukan riset, maka literasi menjadi sangat penting. Salah satu kemampuan literasi yang sangat kita butuhkan adalah literasi digital. Kominfo beserta Siberkreasi telah mendevelop atau membangun semacam kerangka literasi digital dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pengguna sosial media, yaitu adalah digital skill atau kecakapan digital, termasuk di antaranya adalah kecakapan digital di dalam informasi dan data, lalu kemudian juga ada budaya digital atau digital culture, supaya ketika kita menggunakan sosial media, maka kita mengadopsi budaya-budaya yang tidak merusak budaya nasional kita, budaya akar adat kita. Dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan kita. Kemudian kompetisi
kompetensi digital lainnya yang perlu kita miliki adalah digital ethics atau etika bersosial media, di mana kita menyadari bahwa kita menggunakan ruang sosial media itu bersama-sama dengan orang lain, sehingga ada etika-etika yang berlaku ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah digital safety atau keamanan bermedia digital, di mana kemampuan individu itu dalam mengamankan dirinya, mengamankan perangkatnya, mengamankan jaringannya, mengamankan data-datanya, termasuk mengamankan kesehatan mentalnya, itu juga perlu menjadi kecakapan yang wajib dimiliki oleh setiap pengguna sosial media. Selain literasi digital, tentunya ada lagi literasi-literasi lain yang sangat penting yang perlu dimiliki, yaitu misalnya adalah literasi keuangan sehingga tidak mudah terkena penipuan misalnya. Atau literasi hukum sehingga mengetahui apa konsekuensi secara hukum ketika kita melakukan penyebaran hoax atau memberikan informasi, memforward informasi yang tidak benar. Kita juga perlu memiliki literasi agama sehingga kita juga menahan diri ketika kita membagikan informasi-informasi terkait agama yang bisa saja menyinggung ataupun juga membuat kondisi kebangsaan kita menjadi sangat rentan terhadap perpecahan. Lalu kita juga perlu memiliki literasi budaya, literasi media, dan berbagai macam literasi-literasi lainnya yang memang akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin kaya dan semakin memiliki pengetahuan dengan setiap literasi yang kita pelajari. Selain literasi, kompetensi lainnya yang juga perlu dan sangat wajib dimiliki itu adalah berpikir dan bernalar kritis. Termasuk diantaranya adalah mengidentifikasi informasi-informasi yang kita terima, menganalisanya, merefleksikannya ke dalam diri sendiri, mengevaluasi isi informasi itu, dan kemudian memberikan kayak semacam bingkai pemikiran terhadap informasi-informasi itu. Berpikir kritis sendiri adalah sebuah proses di mana komponen pertamanya adalah untuk mengecek dan memeriksa semua fakta yang kita asumsikan atau yang kita anggap benar. Jadi langkah pertama yang paling penting itu adalah justru mengecek semua fakta yang kita terima. Banyak dari asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan yang kita anggap benar sebenarnya tidak reliable, tidak bisa diandalkan, atau bahkan memang hanya sekedar asumsi. Maka kita harus melihat dan mencari tahu apakah memang ada fondasi fakta terhadap hal-hal dan asumsi-asumsi tersebut. Kita juga perlu mengecek logika kita, proses kita dalam berpikir. Apakah logika yang kita pergunakan sah? Apakah legitimate? Atau mungkin proses kita berpikir, runutan logika kita memiliki kekurangan. Atau jangan-jangan mungkin secara sistematis logika kita itu sudah bias ke arah tertentu. Sehingga ketika kita menerima sebuah informasi, maka kita akan menyandarkan informasi tersebut terhadap bias yang sudah kita miliki sebelumnya. Kita juga perlu menyadari motivasi kita, terutama sekali dalam menerima informasi. Sebagai manusia, kita sangat jago dalam merasionalisasi apa yang kita percayai ketika kita termotivasi oleh keinginan untuk mempercayai sebuah kesimpulan tertentu. Nah, memahami motivasi kita, itu akan membantu kita mendekonstruksi proses berpikir kita dan akan memberikan kita kecakapan untuk menemukan kesimpulan yang relatif lebih benar ketimbang apa yang kita pikir benar ataupun yang kita harapkan benar. Sehingga ketika kita memahami motivasi tersebut, kita jadi lebih mudah mengelola informasi yang kita terima. Berpikir kritis juga berarti memahami implikasi dari apa yang kita percayai. Karena implikasi dari mempercayai sesuatu sebagai sebuah kebenaran artinya adalah mempercayai bahwa dia kompatibel dengan hal-hal lain yang juga kita percayai. Nah, kita itu punya tendensi untuk mengkompartmenkan segala sesuatu. Satu kepercayaan tertentu kita bangun tembok di sekelilingnya sehingga tidak bisa ditantang kebenarannya. Padahal kita perlu untuk mengecek untuk kepercayaan ini adalah benar, maka apa hal-hal lain yang juga harus benar. Maka ketika kita mampu membandingkan kedua hal ini, kita menjadi lebih mungkin untuk menerima sesuatu dan menganggap sesuatu sebagai kebenaran
berdasarkan memang kebenaran, gitu, bukan berdasarkan bias atau kompartementalisasi kita akan informasi-informasi dan kepercayaan. Jadi berpikir dan bernalar kritis itu tidak cuma mengenai apa yang kita terima saja informasinya, tetapi juga kemampuan untuk melibatkan diri kita dalam proses reflektif dan berpikir independen. Ini proses yang akan mengasah daya kritis kita agar kita tidak terpengaruh oleh bias konfirmasi, perception error, berbagai macam logical fallacy, dan hal-hal lain yang memang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir dan bernalar kritis. Kalau kita ingin menjadi pemikir kritis, maka ada beberapa pondasi karakter intelektual yang perlu kita adopsi. Yang pertama adalah intellectual humility. Artinya adalah memiliki rasa rendah hati atas kemampuan intelektual kita. Mengakui bahwa ada batasan pengetahuan kita dan potensi kesalahan pemikiran kita. Lalu ada lagi intellectual courage, yaitu adalah kemampuan kita berargumentasi atas apa yang kita percayai dengan percaya diri dan tidak pasif menerima begitu saja apa yang dianggap benar, walaupun kita berada di tengah-tengah tekanan sosial. Ada lagi empati intelektual, yaitu adalah bersedia meletakkan diri sendiri dalam pikiran orang lain untuk memahami posisi mereka. Ada lagi otonomi intelektual. Kita berpikir untuk diri kita sendiri, berdasarkan diri kita sendiri, dan dengan tetap menjaga kendali atas proses berpikir kita. Karakter lainnya adalah intellectual integrity. Ini adalah kemampuan untuk berpikir dan berargumentasi secara jujur, menempatkan diri sendiri dan orang lain dalam standar intelektual yang sama, dan bersedia mengakui ketika kita salah. Ada lagi karakter lain, yaitu adalah intellectual perseverance. Ini adalah kesiapan untuk bekerja keras secara intelektual untuk mendapatkan jawaban. Bersedia untuk melakukan pengecekan fakta, pengecekan informasi. Bersedia untuk mencari informasi yang balance, yang seimbang. Bersedia untuk mencari informasi pembanding. Lalu karakter lainnya adalah confidence in reason. Mempercayai bahwa sejalan dengan waktu, tiap orang akan mendapatkan manfaat dari ketaatan kita pada proses berpikir yang berdasarkan reason. Sehingga kita menggunakan ini sebagai cara untuk memperbesar pengetahuan dan menemukan solusi bagi permasalahan yang kita hadapi. Dan yang terakhir adalah karakter fair-mindedness. Kita memperlakukan semua sudut pandang secara adil, terlepas dari apapun yang kita percayai, ataupun dari reaksi emosional apa yang kita miliki terhadap isu tertentu. Itu adalah kompetensi kedua. Kompetensi ketiga adalah emotional intelligence atau intelijensi atau kecakapan emosional. Ini adalah kecakapan yang luar biasa penting karena sekali lagi hoax dan propaganda itu mentargetkan emosi kita. Sehingga kita mampu memiliki kecakapan untuk mengidentifikasi apa yang kita rasakan ketika kita menerima informasi. Apalagi ketika informasi yang sama atau yang mirip terus-menerus diberikan berkali-kali kepada kita. Maka kita harus mampu mengelola emosi kita, dan ketika kita menyadari bahwa emosi kita terpengaruh oleh informasi yang kita terima, maka kita perlu mundur sejenak, keluar dari area dan ruang informasi tersebut, dan kemudian mengaplikasikan berpikir dan bernalar kritis sebelum kita mengambil kesimpulan, sebelum kita memutuskan akan mengambil tindakan, sebelum kita memutuskan untuk membenci atau mencurigai seseorang atau kelompok lain. Ini adalah kecakapan yang sangat-sangat penting dimiliki oleh setiap orang, terutama sekali ketika kita ingin berpikir dan menalar kritis. Kompetensi yang terakhir adalah bukan sebenarnya kompetensi, tetapi bagaimana kita mampu menggunakan nilai-nilai inti di dalam kehidupan kita sebagai sandaran dalam mengkaji berbagai macam informasi dan isu-isu publik yang ada di sekeliling kita. Sebagai seorang Gus Durian, saya meneladani Gus Dur, maka saya menggunakan 9 nilai utama Gus Dur sebagai sandaran saya, yaitu adalah ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kekesatriaan, dan kearifan lokal. Ini yang saya pegang. Teman-teman silahkan pilih sendiri nilai apa yang mau dipergunakan. Mungkin nilai persaudaraan,
mungkin nilai kemanusiaan, mungkin hanya 2 atau 3 nilai saja, tetapi perkuat nilai itu. Benar-benar jadikan sandaran dalam menavigasi kehidupannya teman-teman. Ini adalah sebuah sandaran yang luar biasa penting, sehingga ketika kita menerima informasi, kita bisa kemudian mengkajinya dengan melihat, apakah informasi ini sesuai dengan nilai kemanusiaan yang saya anut? Apakah ini akan mencederai persaudaraan yang saya pegang? Apakah ini akan mengekang kebebasan orang-orang atau kelompok lain? Apakah ini sesuai dengan kearifan lokal dan budaya bangsa ini yang selama ini saya pegang? Jadi ini akan menjadi semacam panduan kita dalam kita menavigasi diri kita di tengah lautan informasi yang ada. Itu adalah 4 kompetensi yang luar biasa penting di dalam kita membangun kemampuan kita dalam menyaring informasi dan memfilter berbagai macam data, informasi, dan apa yang selalu orang katakan sebagai fakta di sekeliling kita yang terus-menerus kita terima setiap saat, terutama sekali di era post-truth dan hyper reality yang saat ini kita hadapi. Semoga bermanfaat dan semoga ini akan membantu studi teman-teman selama beberapa tahun ke depan di universitas yang saya sayangi ini, ya, dan juga kemudian akan membantu teman-teman dalam mengabdikan diri bagi kemajuan bangsa ini. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.